wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahibul bait Bapak Rudi Yuli Susanto beserta ibu yang sedang berbahagia hari ini bersyukur kepada Allah atas karunia anak yang Allah berikan kepada mereka. Kita doakan bersama, mudah-mudahan anak-anak ini tumbuh sehat, cerdas, soleh, soleha, menjadi anak-anak yang sukses dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak anggota Polres Musirawas, tim Hadroh, luar biasa ini gabungan tim Hadroh dari Banpres dan Polres Musirawas, luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadikan kita semakin ingat dengan Rasul dan cinta kepada agama. Amin ya Rabbal alamin. Para tokoh agama ini tidak disebut ke siko-siko, di sini juga banyak ustadz, ada khatib yang di masjid apa namanya di sini? Ya, beliau berdua nih guru agama semua di depan, luar biasa nungguin kita. Walaupun sebetulnya juga ex anggota KPU. Luar biasa yang sebelah ini lah Ustadz anggota KPU pula. Ya, ngapola tidak jadi lagi. Semoga ke depan bisa jadi lagi. Amin ya Rabbal alamin. Serta Bapak Ibu sekalian semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kalau aku jingok model ini caknya corona tuh dekati lagi. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah banyak. Kita bertemu masih di awal Syawal. Mudah-mudahan Ramadan kemarin diterima semua amal ibadah kita. Amin. Dan panjang umur, murah rezeki, ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kalau banyak bersyukur, rezekinya banyak. Insya Allah. Contohnya Pak Rudi Yuli Susanto, bersyukur kepada Allah, nikmatnya nambah banyak. Tahun ini dikasih anak sikok lagi. Amin ya Rabbal alamin. Bersyukurlah lagi, tahun depan anaknya sikok lagi. Bersyukur lagi, tahun depan sikok lagi. Paling-paling jimaknya aku tak tahan lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah siang, jam 12 kurang 15 menit, saya tidak berpanjang kalam. Setiap orang memiliki keturunan, pasti anaknya kepingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu pasti. Jangankan Bapak Ibu yang baik-baik model ini, tim Hadro, Ustadz, Ustazah, Ustadz Sangkut Riyadi, ini ada Bapak Soleh di depan ini, ya. Semua Bapak Ibu sampai ujung ke sana, aku yakin orang baik kalau pasti kepingin punya anak yang baik dulu. Tukang maling itu Pak Bu, gak mungkin ngomong sama anaknya, nak, Bapak ini gawinya maling ayam. Kalau bisa kamu jangan maling ayam, kamu maling sapi. Ada tak Bapak yang model itu? Tidak mungkin. Pastilah Bapak itu ngomong, Bapak ini memang tukang maling ayam, nah kamu tahu nian. Tapi kalau bisa kamu tuh jadi guru ngaji, jadi anggota Hadro, maka alhamdulillah. Kabarnya yang polisinya ada yang hafiz 15 juz. Luar biasa. Jadi polisi yang hafiz 15 juz, yang agak pinter ceramah pula. Alhamdulillah. Dan ternyata beliau ini juga masih bebesan. Ya, karena keponakan kami dapat keponakan beliau, dan keponakan beliau itu santri saya juga di pondok pesantren Al-Azhar, gitu. Ya, sama-sama di pesantren Al-Azhar dapat jodoh, jadi perjodohan. Ketemunya di pucuk panggung sini, karena lama udah ketemu. Bapak Ibu dirahmati Allah, pasti kepengin punya anak yang soleh dan soleha. Walaupun anak kita belum tentu jadi anak yang soleh dan soleha, karena anak kita itu nanti dijadikan Allah 4 golongan. Yang pertama zinatud dunia. Apa itu zinatud dunia? Perhiasan dunia. Ya, tadi saya dengar banyak orang Jawa, keluarganya Pak Sangkut. Bahasa Jawanya kalau kita belajar kitab mocopak itu ada istilah, ya, di dalam salah satu susunan mocopak itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau orang Jawa itu namanya apa? Mas Kumambang. Inilah yang disebut dengan zinatud dunia, perhiasan dunia.
Anak kita menjadi perhiasan kesenangan bagi kita, tapi anak jadi perhiasan tidak lama, sebentar. Ini anak yang baru dihitan, yang di akikah masih kecil-kecil ini zinatul dunia, nyenang ke hati. Umur setengah tahun, setahun, 2 tahun itu masih nyenang ke hati. Siapa bayang ngingok, kepingin nyiumnya, kepingin megangnya, kepingin ngelus kepalanya. Bahkan ketika anak itu nakal, Pak, mungkin tak nakal, salah, lagi digendong sama ayahnya atau papanya, digendong anak lanang gagadian, kencing ngenoi muka bapaknya. Apa yang terjadi? Marah bapaknya? Tidak, karena anaknya masih kecil. Zinatut dunia, malah dikatai, ya Allah, anak bapak kok pinter nian, ngencingi muka bapak, ngencingi muka bapaknya, katanya pinter. Kenapa? Karena anaknya zinatut dunia, masih dalam waktu yang membahagiakan. Kata orang Jawa, emas kumambang, emasnya terapung. Banyak emas yang terlihat semua orang kepingin. Maka sunnahnya, kata Rasul, ketika ketemu dengan anak kecil ini, dipegang kepalanya, dilus, dibacakan doa, barakallahu laka ajmain. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu semua. Amin ya robbal. Yang ini kayak ini tadi. Kalau tak motong rambut atau pas motong rambut dapat baca doa yang lain, Pak Alam, barakallahu laka ajmain. Ya, selesai. Doa untuk anak. Tapi anak zinatun dunia ini, perhiasan dunia, tidak lama. Aku ngomong tadi sampai 2-3 tahun. Kalau lah lebih, berubah. Berubah, yang pertama bisa menjadi fitnatun dunia, menjadi fitnah, menjadi masalah. Masalah bagi kedua orang tua, masalah bagi anak-anak di sekitarnya. Maka hati-hati anak kita ini. Kalau yang tadi setengah tahun digendong, megang apa kencing atau nendang muka kita, tidak dimarah. Coba kalau yang sudah 3-4 tahun kita tidur, dia nyinggol kepala kita, apa yang terjadi, Pak? Marah, tidak jingok mata kamu apa? Ya Allah. Kenapa? Karena anak ini sudah mulai dewasa, mulai gak besar. Apalagi sudah umur 15 tahun, nyenggol kepala kita dengan kakinya, ngamuk. Kenapa? Karena anak ini bisa jadi fitnah dunia, jadi masalah. Ini kalau tidak diberikan pendidikan bisa naik level yang ketiga, namanya aduun. Apa itu aduun? Musuh. Tidak 1-2 anak jadi musuh bagi wong tua. Apalagi zaman sekarang, dunia dibolak balik. Dulu sekolah dilarang bawa HP, sekarang anak-anak tidak boleh sekolah, disuruh main HP, dibolak balik. Sehingga perkembangan anak luar biasa permasalahannya. Malah ada orang ngomong dulu ngomong hati-hati zaman yang akan datang. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Sekarang bener, kalau ada uang ceramah yang dicari lucunya. Tapi kalau lagu dicontoh galau-galau. Alhamdulillah hari ini akikah hitanan undang hadroh. Alhamdulillah. Biasanya, Masya Allah, kalau tempat kami Simpang Priok itu Pak Soleh lebih paham. Ya Allah, bukan yang muda-muda baik, yang tua-tua mela penyanyi. Kadang bukan yang tua-tua lanang, ibu-ibu mela pulau. Malahan kalau yang ibu-ibu udah galak diundang nyanyi itu dewean, silakan Bu Halimah menyumbangkan sebuah lagu, udah galak naik. Tapi kalau diundang Ibu Halimah ketua pengajian, silakan naik. Pegang ini, ayo ibu-ibu anggota naik galak. Penuh, panggung penuh dari ujung sampai ujung. Ini di Simpang Priok, kalau di Pedang tidak. Aku dicerita di Simpang Priok itu ada tetangga aku Simpang Priok, Pulau Tanah Priok RT 5, RT 3, Pak, yang anggota-anggota Polri juga nih. Ya, tuh, sama. Penuh dari ujung ke ujung, Masya Allah. Lagu pertama kami di Mangorgen, kami wong banyak, anggota penuh. Jadi lagunya 3. Lagu pertama apa? Jukin daging juk,
Juk. Apa Bu judulnya Bu? Kereta Malam. Apal? Lagu kedua ada setan, kesetanan. Lagu ketiga apa lagi? Goyang dumang. Ayo goyang dumang, pikiran melayang, langsung masuk lubang mati. Masya Allah ya Rahman. Ini perubahan zaman jadi contoh. Dan yang dicontoh kehidupan anak-anak kita itu lagu-lagu. Saya ngeri. Kalau dulu zamannya Pak Sangkut pacaran, ini lagunya kau di sana, ku di sini. Pacarannya jauh-jauh, kau di sana, ku di sini. Ya? Ritingan Pak Alam lain lagi lagunya 90-an. Roma Irama, cubit-cubitan, senggol-senggolan, zamannya Pak Alam. 90-an pacaran. 2000-an lagunya lain lagi. Cinta satu malam, oh indahnya nginam. Mun ngapel nginam. Tuh 2000-an. 2009 deh, 2010, 2020 lagunya lain lagi. Hasil nginap semalam. Tahu nginap semalam hasilnya? Aku hadir duluan. Sudah 3 bulan. Ya Allah. Tuh yang terjadi. Kenapa yang dicontoh itulah lagu. Age 2030 lagunya lain lagi. Tahu Bu prediksi lagu 2030 yang tenar? Tahu tak? Anakku udah 3 tahun, mbaknya belum ketemu. Ini yang terjadi. Maka anak menjadi aduun, menjadi musuh, menjadi masalah dalam kehidupan. Hati. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Ingu anak-anak perkembangan sekarang sering ngomong, maaf Nyan, enaklah ngurusin kambing lanang nakal daripada anak lanang nakal. Ayo dak malah. Nian, mun punya kambing lanang nakal, begitu nakalnya lepas dari kandang, masuk keliling ke kandang-kandang kambing sebelah, dan kambing-kambing sebelah yang betino hamil. Kalau kira-kira yang punya kandang kambing betin tadi marah apa tidak? Tidak. Mau kasih Pak, berkat kambing lanang bapak yang nakal itu, kambing betino kami hamil galau. Coba punya anak lanang nakal, tengah malam lepas, salah masuk kamar, aduh gadis yang hamil gara-gara keluar itu. Apa yang bapak gadis tadi datang? Terima kasih Pak, berkat anak lanang bapak yang nakal, anak gadis kami hamil. Itu tidak mungkin. Maka terkadang masih enak ngurusin kambing lanang nakal, tapi sayangnya kambing lanang tidak bisa memberikan manfaat. Anak laki-laki lah yang bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu anak kita harus dididik. Ya, bagaimana caranya? Mulai dari awal, bila perlu sebelum nikah, istri kita harus soleha. Kemudian ketika hamil rajin baca Quran. Silakan baca Quran apa saja. Ustaz, kamu bacanya Yusuf, karena Yusuf itu perjuangannya luar biasa. Bukan ganteng Cak Yusuf. Agak mentang-mentang baca surah Yusuf biar anaknya ganteng, keluar hidungnya pesek, badannya hitam, kok jelek lah. Bapaknya jelek, anaknya nak ganteng dari mana? Jadi membaca surah Yusuf, membaca surah Maryam itu supaya anaknya sesoleh Yusuf dan sesoleh Maryam, sekuat Yusuf dan sekuat Maryam. Kalau baca Al-Baqarah boleh Ustaz? Boleh, silakan. Ketika lahir seperti ini mulai diakikah. Potongkan kambing 2 ekor kalau laki-laki, 1 ekor kalau perempuan. Potong rambutnya bagus, kasih nama yang bagus, jangan basing-basing. Kita ini kadang ngasih nama agak basing-basing. Mana orang Jawa tadi? Pak, lahir Senin pon, ponium.
Selasa legi ati, legino. Rebo wagi ati wong Jawa. Ya, apakah wong dosa tidak? Sama baik. Pak Sangkut ini pasti gara-gara tersangkut pulau namanya nih. Bisa jadi dulurnya di Poco itu tinggal halo. Terakhir biar nyangkut si kau ini namanya Sangkut Triadi. Namanya Sangkut Triadi itu lahirnya di hari Lebaran, tersangkut di hari Lebaran. Bener tak pasang gara-gara? Aku baca melamar nambah. Tuh, ternyata bukan Pak Sangkut baik, aku Samo Pak Sangkut. Nama aku nih Raji. Dicariin di Quran, dicariin di kamus bahasa Arab dak kate, yang munjid dak kate, yang munawir dak kate. Tanya dengan ustaz aku dulu namanya Sa'adullah Ustaz. Nama aku ini artinya apa? Lain ada arti kalau Raji dak kate kalau Raji itu. Aku balik ke rumah tanya dengan bapak, Pak nama aku Raji ini artinya apa? Rajiku wong Jawa, bulan Suro tanggal 1. Ya. Masya Allah. Ternyata itu kamu baik. Nah, ternyata karena guru saya pinter Sa'adullah itu dicari-cari. Raji itu roji, roja, harapan. Alhamdulillah ada puluh artinya. Tapi bapak aku tidak tahu itu artinya. Ya, tahu dia Raji bulan Suro tanggal cici. Nasib. Ya, dikasih nama seperti itu, harusnya dikasih nama yang bagus ini, ya kan? Hafiz, mudah-mudahan menjadi anak yang hafal Quran, amin ya robbal alamin. Boleh pakai nama apa saja, yang penting ada artinya. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, terserah. Selamat boleh. Selamat itu kalau bahasa Arabnya Islam, bahasa Indonesia selamat. Bahasa Indonesia selamat, bahasa Jawa ini selamat. Tapi sayang dirubah dikit amat. Namulah bagus dipanggil amat. Maka nama jangan sembarangan. Nih, yang orang Jawa, ada orang Jawa tadi tak ulangi lagi. Kadang pakai nama apa namanya? Parapan. Nama udah bagus dipanggil jelek. Tetangga saya ada namanya Muhammad Anas dipanggil Bagong. Ternyata Bagong itu tahu Bagong? Ya Allah, adiknya Genji itu anaknya Bagong. Itu pasti tahu Kang Soleh itu. Nah, dia ini termasuk orang modern walaupun sudah tua, namanya jadi anaknya keren. Iya, anak soleh. Ah, keren. Langsung anak soleh. Kasih nama yang bagus. Ya. Baru dikasih pendidikan. Tapi kalau hadroh bagaimana kok baca salawat berzanji supaya anak kita mengikuti Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat, mendapatkan bimbingan untuk taat kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan baca berjanji, berdoa kepada Allah melalui salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bendera tadi bendera tadi itu tanda bahagia. Makanya tinjau duit. Sayang duitnya cuma 2.000. Kalau 100.000 yang di ujung situ lari ke sini. Besok Pak Rudi kalau nak hitanan lagi jangan 1.000, jangan 2.000, tapi 100. Pasti datang depan aku ambil kalau. Cuman 1.000 aku diem baik, dikasih baru tak terima. Ya. Besok Pak Soleh kalau punya mantu lagi 100.000. Tanda bahagia, ya kan? Orang bahagia itu sambil bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.000 dipilih pengalaman yang bagus, ya kan? Pas kebetulan narik 5.000, alhamdulillah. Pas dibuka duit palsu. Nasib. Tuh, silakan ya, kasih nama. Setelah itu baru dikasih pendidikan. Seperti yang dibaca sama Pak Polisi yang baca Qurannya bagus tadi. Polisi baca Quran bagus itu luar biasa. Ya. Surat apa? Surat Luqman. Paling tidak yang diajari 2 sajalah dari tadi.
Yang pertama, la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Ajari kenal Allah dulu paling utama. Karena ketika dia sudah kenal dengan Allah, insya Allah aman. Baru yang kedua, apa? Anishkurli waliwa lidai. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bisa duduk di depan, bisa tabu hadro, bisa jadi polisi, bisa jadi anggota KPU, bisa jadi apa saja. Itu berkat jasa orang tua. Bahkan ibu kita ini ada ibu-ibu nih, susahnya dibacakan di ayat tadi, wahnan ala wahnin wa fisal. Susah di antara yang susah kalau bapak-bapak tuh menang dapat baik. Maaf Dian, cuma nitip baik. Nitip sebentar, cerit tinggal, kata orang Jawa itu. Yang berat ibu 9 bulan ngandung. Mulai 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Susah, tengkurap dah baca, tidur. Benar bu? Miring berat, telentang cah helikopter. Ibu perut besar lagi hamil tuh, telentang mirip helikopter. Di perutnya nunjuk mistar agak panjang diputer, helikopter. Tapi ibu-ibu alhamdulillah sabar ngurusi anak. Itulah wahnan ala wahnin. Maka harus bersyukur kepada kedua orang tua. Ya, karena orang tua itu berat, jasanya luar biasa. Ketika kita sukses, yang senang itu pasangan. Wong tua tak pernah tahu. Pak Alam coba, Pak Alam yang nerima gaji tiap bulan itu, lah gajinya, lah tukinnya pula, iya kan? Honor-honor yang lain pula. Kira-kira tuh yang nerima tiap bulan maknya atau bininya? Bini. Yang nyekolah ke dulu siapa? Itu kalau lebaran Pak Alam mau tua di mana sekarang? Di Ogan, balik dah. Nah, ngirim Ini aku bukti tak kemana-mana. Nah, pernah balik Pak Alam? Pernah. Anak berapa sekarang Pak Alam? 3. Balik ke rumah wong tuanya, gratis galau-galau. Mak, THR 700.000. Nginap seminggu gratis. Listrik gratis, makan gratis, hidup gratis. Ya, itu giliran balik masih oleh-oleh, beras masuk, ayam masuk. Itu waktu mau kasih dibawain 200.000 padahal. Habis 200.000 itu tak balik modal. Tapi itulah orang tua. Wahnan ala wahni, masih senang dengan gitu. Oleh karena itu yang muda, yang tua kita sama hormati orang tua kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Kalau kita ngurusin orang tua kita, anak-anak kita insya Allah nanti ngurusin kita juga. Otomatis kalau kita ngurusin orang tua kita, anak kita pun akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Dan ngurusi orang tua itu tidak pernah rugi. Beruntung itulah. Aku tidak cerita ke lain, berulang-ulang kali aku ceramah di mana-mana. Mertua aku orang Jawa, aku di bahasa Jawanya agak kurang, tapi aku belajar. Kalau ketemu dengan orang tua aku, dengan mertua aku cium tangan pakai bahasa Jawa. Alhamdulillah nikah 2003 sampai 2009 kemarin waktu mertua masih ada, beras tidak pernah beli. Dikasih terus. Kalau habis suruh ngambil lagi, habis ngambil lagi. Itu Pak Soleh. Pak Soleh itu sama baik, buat rumah di pinggir jalan, anaknya suruh dukung. Tunggu. Oh, mana aku punya mertua cak itu senang nian. Mertua aku cak itu juga sama. Saya pernah ngomong 2008 dengan mertua, Bapak saya nggak usah dikasih beras lagi. Insya Allah saya sudah cukup. Apa kata mertua? Aku udah ninjuk kamu Ji. Aku tuh ninjuk anak dengan cucu aku. Mun kamu nak makan, alhamdulillah tidak beli dewek. Kata aku, jadi mau kasih Pak. Pokoknya setiap beras habis di rumah, tinggal 5 kilo, 3 kilo, aku berbisik dengan istri di rumah. Umi, silaturahmi tak tempat Bapak? Mumpung jadwal Nabi kosong. Ayo sibuk tidak, ayo wajib silaturahmi tempat Bapak tuh berangkat. Hidupin mobil,
Berangkat ke Sumber Harta, naik mobil sampai Pasar B, beli martabak 2 loyang 30.000. Balik sampai rumah mertua, martabak masih dimakan bareng-bareng. Kau keluar makan siang gratis, selesai sholat asar pamit, Pak pun sonten sudah sore, kalau badai pamit saya mau pulang. Pamit. Apa kata mertua? Beras dibawa, ayo bawa 30 kilo, jegreng masuk mobil. Modal 30.000 beli martabak, balik bawa beras 30. Baik dengan wong tua. Itu yang bujang pula belum nikah, baik-baik dengan mertua. Insya Allah. Ya, nah, itulah beratnya orang tua. Wahnan ala wahnin, masih ngurusin kita juga. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sudah hampir zuhur. Insya Allah lain waktu bisa berjumpa kembali. Dan yang ketiga, yang keempat tadi, anak kita adalah anak yang qurrata a'yun. Ini tadi yang soleh dan soleha, yang menyejukkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak kita demikian. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsir dinasiratul mustaqim. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.